Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Cahya Fitri, pada pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa bahagia. Oke, kali ini kita akan belajar materi bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Ini untuk kelas 8 ya, jadi simak baik-baik. Tujuan pembelajarannya kali ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan relasi melalui diskusi secara tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi melalui diskusi secara tepat. Nah, di part 1 kali ini kalian akan mempelajari tentang apa itu relasi. Kemudian di pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang apa itu fungsi. Oke, yang pertama, ada pertanyaan nih. Apakah kalian sudah memahami silsilah keluarga kalian? Nah, terdiri dari ibu, bapak, nenek, kakek, dan seterusnya ya. Oke, di sini saya ada silsilah keluarga. Nah, di sini ada Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Nah, Bapak Maduri dan Ibu Marhawi mempunyai anak yang tulisannya berwarna biru. Ibu Sulastri, Bapak Idris, Bapak Halim, dan Bapak Thohir. Nah, semua anaknya sudah menikah dengan pasangannya masing-masing. Ini pasangannya Adim, Mei, Ririn, dan Fatimah. Masing-masing pasangan ini sudah mempunyai anak. Adim dan Sulastri mempunyai anak bernama Wafi. Idris dan Mei mempunyai 3 anak bernama Faisal, Alu, dan Rizki. Halim dan Ririn mempunyai anak Alvin dan Najwa. Sedangkan Thohir dan Fatimah mempunyai anak Suci. Secara tidak langsung, ini bisa kalian tuliskan dalam bentuk himpunan. Bagaimana caranya? Kalian sudah mempelajari himpunan di kelas 7. Coba dibuka kembali catatannya ya. Oke, jadi, jika anak-anak dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Ya, jadi anak-anaknya Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ini dikelompokkan dalam satu himpunan. Jadi yang biru, yang tulisan berwarna biru, ini dijadikan satu ke dalam bentuk himpunan. Jadi seperti ini. Jangan lupa menuliskan himpunan, nama himpunan dengan huruf kapital, kemudian anggota himpunan ditulis seperti ini, dan jangan lupa diberi kurung kurawal. Ya, ingat himpunan itu seperti ini. Nah, kemudian cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Nah, karena ini anak-anaknya Wafi, Faisal, Alu, Rizki itu anak dari pasangan-pasangan ini, ya. Nah, sedangkan pasangan-pasangan ini tadi anak dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi, sehingga Wafi, Faisal, Alu, Rizki, dan lain-lain itu merupakan cucu dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Sehingga cucu dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi dijadikan satu dalam himpunan B. Kita tuliskan himpunan B terdiri dari Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Najwa, dan Suci. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, ini salah satu contoh relasi. Relasi anak, cucu. Ya, jadi relasi itu pasti ada, namanya relasi pasti ada hubungannya, ya. Oke. Relasi, apa itu relasi? Nah, relasi itu menyatakan hubungan. Nah, pasti ada hubungannya tadi, kayak anak dan cucu. Hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya, ya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, penyajian relasi di sini ada 3 cara. Yang pertama diagram panah,
yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Nah, bagaimana gambaran dari ketiga cara ini? Kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama yaitu diagram panah. Diagram panah itu gambarnya seperti ini. Jadi ada dua himpunan di sini. Jangan lupa setiap oval atau elips atau setiap himpunan ini diberi nama, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jadi dalam diagram panah itu bentuknya seperti ini. Ada dua himpunan, kemudian kedua himpunan ini diberi nama di atasnya, yaitu himpunan A dan himpunan B. Oke, di sini himpunan A merupakan nama siswa, ya. Himpunan A menyatakan nama siswa, kemudian himpunan B merupakan jenis makanan favorit siswa. Jadi ada nasi goreng, sate, bakso, dan pare. Jadi nanti kita membuat hubungan, ya. Hubungannya adalah antara himpunan A dan himpunan B, makanan favorit beberapa siswa, ya, gitu hubungannya. Jadi relasi itu pasti punya hubungannya. Oke, sekarang, nah dalam diagram panah ada beberapa unsur yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah domain. Domain itu nama lainnya adalah daerah asal. Jadi ini nanti panahnya akan dari kiri ke kanan, ya. Jadi dari himpunan A ke himpunan B. Kiflan menyukai nasi goreng dan sate, contohnya seperti itu. Dava menyukai sate dan bakso, dan seterusnya. Jadi yang merupakan domain adalah yang himpunan A. Nah, itu relasi dari A ke B. Tapi kalau saya balik, relasinya dari B ke A, dari himpunan B ke A, berarti nanti domainnya adalah yang B, ya, yang himpunan B. Jadi daerah asalnya itu harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, bisa kalian tulis karena domainnya merupakan himpunan A dan anggotanya adalah nama-nama siswa tersebut, berarti bisa kalian tulis seperti ini. Nah, yang kedua, unsur yang kedua yaitu kodomin. Kodomin itu daerah kawan. Jadi, kalau domain tadi daerah asalnya, kalau yang himpunan B merupakan kodomin atau daerah kawan. Jadi, bisa kalian tulis himpunan B terdiri dari jenis makanan favoritnya. Oke, jangan lupa dibentuk ke dalam himpunan, jadi memakai kurung kurawal. Nah, sekarang relasinya. Kiflan menyukai nasi goreng dan bakso. Dava menyukai bakso saja. Kadek menyukai sate. Faras menyukai sate dan bakso. Nah, di sini ada satu anggota B, satu anggota himpunan B yang tidak berpasangan dengan anggota himpunan A. Tidak apa-apa, ya. Jadi relasi tidak apa-apa, ada yang anggotanya tidak berpasangan, ya. Nah, anggota kodomin yang memiliki pasangan ini disebut range, ya, disebut range atau daerah hasil. Jadi bisa kalian tulis R sama dengan nasi goreng, sate, bakso. Pare tidak termasuk ke dalam range karena pare tidak mempunyai pasangan dengan anggota himpunan A, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya bedanya kodomin, range, dan domain. Nah, oke. Diagram panah ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk arah panah, ya. Namanya diagram panah pasti dengan arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, jadi relasi itu pasti punya hubungannya antar himpunan. Nggak mungkin nggak ada hubungannya, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menuju ke cara kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, kita ingat lagi diagram panah tadi. Ya, contoh diagram panah tadi,
Nah, bagaimana membentuk himpunan pasangan berurutan? Caranya seperti ini. Nah, karena Kiflan itu menyukai nasi goreng dan bakso, maka dari itu cara menuliskannya adalah Kiflan, nasi goreng. Jadi, himpunan A, anggota himpunan A dulu, kemudian anggota himpunan B. Ya, cara menuliskannya seperti itu. Jadi, domainnya dulu, kemudian kodominnya. A, B, A, B, A, B. Gitu ya, jangan sampai kebalik. Bu, kalau misal relasinya yaitu himpunan B ke himpunan A, berarti nulis himpunan pasangan berurutannya harus urut B, A, B, A, B, A. Jadi anggota himpunan B dulu yang kamu tulis, kemudian anggota himpunan A. Tergantung relasinya dari mana ke mana. Nah, cara menuliskannya jangan lupa namanya himpunan pasti dengan kurung kurawal. Nah, kemudian setiap pasangan ini dituliskan dengan kurung biasa ya. Setiap pasangan ini dituliskan dengan kurung biasa, nanti dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Oke. Cara menentukan himpunan pasangan berurutan yaitu dengan memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B secara berurutan. Jadi tidak boleh dibalik-balik. Ya, kalau arah panahnya dari himpunan A ke himpunan B, berarti nulisnya adalah A, B. Nah, di sini saya misalkan X dan Y. Boleh dimisalkan A kecil, B kecil boleh. Artinya sama aja nanti. X, Y di sini X elemen dari himpunan A. Nah, ini ingat ya, simbol ini sudah pernah saya berikan di kelas 7. X merupakan anggota himpunan A, Y merupakan anggota himpunan B. Dan yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Kalian telah mempelajari diagram Kartesius di pertemuan sebelumnya, di bab 2 ya. Jadi masih hangat ini, pasti tidak lupa. Nah, kita ingat dulu diagram panahnya seperti ini tadi. Nah, bagaimana cara menggambarkannya dalam diagram Kartesius? Sebelumnya kalian sudah tahu unsur-unsur pada diagram Kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y, seperti itu ya. Oke. Nah, sama, di sini juga seperti itu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, tapi di sini bedanya. Sumbu X di sini kita namai sebagai domainnya, ya, domain. Sedangkan sumbu Y sebagai kodomin ya. Ingat diagram panahnya ini domain, ini kodomin. Jadi kalau dalam diagram Kartesius sumbu X sebagai domain, sumbu Y sebagai kodomin. Nah, di sini saya beri kotak-kotak ya biar jelas nanti plotnya, plot titiknya. Nah, di sumbu X karena dia sebagai domain maka kita tuliskan nama-nama siswanya. Kiflan, Dava, Kadek, dan Faras. Kemudian di sumbu Y karena dia sebagai kodomin kita tuliskan nama makanannya. Oke, sekarang kita lihat. Kiflan suka nasi goreng dan bakso. Berarti kita munculkan titik di sini. Kan Kiflan suka nasi goreng dan Kiflan suka bakso. Ya, diluruskan dengan namanya, nama makanannya. Dava suka bakso, berarti titik letaknya di sini. Kadek suka sate. Dan Farah suka sate dan bakso. Nah, gitu. Untuk Pare karena tidak ada yang suka, maka dari itu tidak ada titik di sini. Ya, titiknya seperti ini. Cukup mudah ya. Nah, seperti materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, diagram ini menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan ke dalam bentuk dot atau titik-titik. Ini plotnya di sini.
Sumbu X menyatakan himpunan A atau dominnya, sumbu Y menyatakan himpunan B atau kodominnya. Nah, sampai sini mudah kan ya? Ya, cara penyajian relasi seperti ini. Nanti kalau di fungsi apakah seperti ini? Kita lihat saja di pertemuan selanjutnya. Oke, di sini ada salah satu quotes. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak bisa berputar kembali. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.